Baik, pada video sebelumnya kita sudah menyiapkan daftar akun, ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan nilai neraca saldo dari kasus soal PT Jayatama, ya. Nah, angka-angka ini harus kita masukkan ke dalam nama akun yang terdapat pada aplikasi Mayop Accounting. Nah, supaya dia masuk ke sini, nominal ini, nah cara kerjanya kita buka dari sini ya. Nah, set up balance account opening balance ya. Jadi kalau mau memasukkan neraca saldo di soal ini, caranya set up balance, kemudian account opening balance. Oke, kita isikan. Electronic clearing memang kosong ya. Nah, cash in bank 875.721.100 ya. Nah, kemudian petty cash-nya 10 juta. Kemudian account receivable-nya 696.850.000. Kemudian allowance. Nah, ini ada hal-hal yang harus kita waspadai. Allowance for debtful debt itu kalau dalam aplikasi Mayop Accounting itu termasuk akun yang kontra. Nah, maka ketika menginputkan angka 6.968.500 ini harus diawali dengan min. Min 6.968.500. Nah, itu ya. Beberapa laptop mungkin atau komputer dia menjadi tanda kurung. Nggak apa-apa, itu sama ya. Kemudian other receivable 1.875.000. Kemudian merchandise inventory 432.187.500. Kemudian office supplies 1.525.000. Kemudian value add tag in kosong ya. Kalau kosong lewatkan aja. Private VAT 740.906.250. Kemudian land itu ada 500 juta. Kemudian building at cost 1.250.000.000. Kemudian akum depreciation building ya. Ingat, setiap akun yang bertuliskan akumulasi depreciation ini mengartikan akumulasi penyusutan. Kebetulan di sini yang disusutkan adalah gedung building. Jadi setiap ada akun akumulasi depreciation itu juga sama merupakan akun yang kontra, maka harus diawali dengan min. Ya. Sorry ya. Ini harus kita awali min 166. Oh ya, sorry. Ini harus kita apakan. Jadi kita sampai sini, enter. Min 166 juta. Oke, min 166 juta. Kemudian office equipment at cost 150 juta. Kemudian ini lagi ya, akumulasi depreciation berarti min 29 juta 50.000. 29 juta 50.000. Oke. Kemudian vehicle at cost adalah 271 juta. Kemudian ini akum lagi, ada akum depreciation, berarti juga menggunakan min ya. 112 387 500. Oke, selanjutnya adalah account payable 623218 ya. 623218.750. Nah, kemudian accrued expense ada 31.250.000. Kemudian dividen payable-nya kosong, value add tag-nya kosong, income tag payable-nya kita turunkan di sini. Kosong juga. Bank loan-nya 369
juta. Kemudian common stock 300 juta. Kemudian retained earning-nya ada 1.915.771.370. Dividen kosong, ya. Kemudian sebagai kosong, historical balancing kosong. Sales of merchandise-nya 7.409.000.500. Tadi di sini ada kosong ya. Ada income summary. Nah, income summary itu memang kalau di sininya tidak muncul ya. Kemudian historical balancing juga tidak muncul di sini. Nah, selanjutnya sales diskon. Sales diskon juga termasuk yang kontra, maka dia harus diawali dengan min 45.800. Sales retur juga akun kontra, maka min 24.062.500. Service income 12.456.000 ya. Cost of goods sold 5.512.187.500. Purchase discount termasuk akun kontra juga, maka harus diawali dengan min ya. Min 25.112.300. Tadi juga ada dibahas nih di atas dividen. Nah, dalam hal ini kosong ya. Kalau di soal ada dividen, ada angkanya, dia juga harus min ya. Kemudian wage and salary expense. Di sini wage and salary expense-nya 343.750. Kemudian uncollectible 6 juta. Kemudian advertising expense 6.875.000. Depreciation expense vehicle ada 17.737.500. Maintenance expense ada 7.150.000. Kemudian newspaper ada 5.500.000. Kemudian supplies expense ada 13.365.000 ya. Kemudian income tax expense kosong. Depreciation expense building ada 22 juta. Oke. Kemudian depreciation expense 3.850. Kemudian electricity telepon ada 21.569.070 ya. Tarik ke bawah lagi. Ada interest revenue 13.300.000. Dan other revenue ada 1.327.000. Oke, kemudian bank share ada 607. Sorry, ini keluar tadi ya. Ada 607.500. Kemudian interest expense 54.450. Oke. Nah, kalau amount left to be allocate-nya 0, berarti apa yang kita inputkan dari data ini sudah benar. Ya. Sudah benar. Kalau mau lihat jurnal neraca saldo yang seperti soal ini ada di sini. Report, index to report, trial balance, display. Nih, ya. Totalnya sama. Ini 11.014.968.920. Ini satunya ke hidden ya. Tuh. Jadi ini kan masih saldo November. Ya. Saldo November.
Tapi di Desember sudah masuk kan? Kan saldo ini juga akan kita inputkan di Desember nanti. Ini perlakuan yang terjadi di Desember. Ini adalah saldo November ketika masuk di bulan Desember. 11 miliar 14 juta 968.920. Ini satunya ke hidden ya. Oke, sama berarti. Jadi, kalau seandainya nanti kalian sudah input semuanya tadi di menu yang tadi, ternyata ininya nggak sama, kalian bisa cek di sini gitu. Jadi kadang, Pak, saya tidak hafal mana akun yang min. Sebenarnya bisa dicek di sini. Kalau seandainya tidak dikasih min, seperti allowance ini tidak diawali min tadi, maka dia munculnya di debit. Nah, berarti yang tidak sama dengan di soal, yang posisinya ini nanti tidak sama dengan di soal, sama-sama di kredit, berarti dia harus diawali dengan min. Itu aja ya. Oke, close, dan nol tadi ya. Oke, langkah selanjutnya adalah setelah kita membuat neraca saldo di bulan November, ya, atau neraca saldo awal. Nah, maka terlebih dahulu kita mengatur kode pajak. Nah, kode pajak perlu kita atur karena nanti setelah membuat kartu piutang sama kartu utang, maka kita akan memasukkan saldo utang maupun piutangnya. Jadi membutuhkan kode pajak. Maka kita atur dulu kode pajaknya di sini. List tag kode. Nah, di sini yang kita atur adalah yang pertama adalah GST. GST ini kita atur ya. Kita klik anak panahnya. Karena apa? Di Indonesia itu yang ada kode pajak itu adalah PPN. Nah, sementara di aplikasi ini kan buatan Australia, sehingga tidak tercantum. Maka kita harus mengeditnya. GST kita ganti PPN. Nah, ini kita oke aja. Deskripsinya, keterangannya kita ganti ya. Pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, ini sudah sesuai good service tag. Rate-nya adalah 10%. Di Indonesia PPN itu 10%. Kemudian tag collect berarti berhubungan dengan pajak keluar. Pokoknya inisialnya kalau collected berarti pajak PPN keluar. Maka ini kita cari PPN keluarnya. Ini. Lalu tag atau VAT out ya. Kemudian kalau tag paid itu kan pembayarannya ya. Pay membayar kata dasarnya. Ketika membayar berarti kan kita memunculkan PPN masuk. Nah, ini kita cari PPN masuk, VAT in. Nah, cukup ini saja. Yang ini tidak usah diisi ya. Oke. Nah, sudah muncul PPN pajak pertambahan nilai. Nah, satu lagi yang kita atur ini. NT. Not reportable. Nah, ini kita ganti not reportable berarti tidak kena pajak. Kita ganti menjadi tidak kena pajak. Nah, karena tidak kena pajak maka rate-nya pasti 0. Sama untuk dua ini tadi. Collect berarti pajak keluar. PPN keluaran maksudnya. Nah, kemudian tag paid berarti PPN masuk. Jadi untuk dua posisi ini, baik GST yang ditukar PPN maupun NT yang deskripsinya ditukar tidak kena pajak, isinya sama. Ya, ini diabaikan kosong. Oke, ya sudah dua kita atur. Yang lain biarkan saja, karena yang kita butuhkan hanya ini dan ini nanti. Kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya kartu piutang. Ya. Kita akan membuat kartu piutang. Maksudnya kartu piutang itu gini. Kita punya customer siapa saja sih dalam kasus ini ya. Kemudian kita punya pelanggan supplier atau pemasok siapa saja dalam kasus ini. Nah, di sini dia langsung tercatat jadi satu daftar saldo piutang. Di sini. Yang F kita abaikan dulu ya. Kita langsung ke G dulu. Daftar saldo piutang. Nah, ini berarti kan customer kita. Ini harus kita buatkan di aplikasi ini. Caranya kita masuk di card file, card list. Nah, karena ini piutang berarti customer. Nah, kalau nanti utang berarti supplier di sini. Kita isikan yang customer dulu ya. Yang customer yang pertama adalah toko Armida. Caranya setelah pilih customer, kita pilih new. Ya, ketika namanya adalah toko Armida. Armida. Kemudian tekan tombol enter. Kita masukkan kodenya C001.
Kemudian address silahkan masukkan alamatnya ya. Ini bisa dimasukkan di sini. Proklamasi, kemudian nomor telepon di sini tidak ada, berarti tidak perlu kita isikan, hanya ini aja ya. Ini kita isikan alamatnya. Kemudian untuk yang kedua tinggal new aja lagi. Ada toko lavender, kita masukkan toko lavender ya. Enter lagi, masukin kodenya C002. Alamatnya ini Jalan Sutomo ya, Sutomo Jakarta Selatan itu ya. Di sebelah tidak bisa di Jakarta Selatan, tambahin aja. Tapi kalau kalian ya bisa diketik ya pas pelaksanaannya. Kemudian pilih new. Yang ketiga ada toko Marvelo. Ada toko Marvelo. Enter. Masukkan kodenya C003. Alamatnya ada di ini ya. Kita pindahkan ya. Oke. Ada sini. Jalan Ahmad Yani ya. Oke. Kemudian pilih new lagi. Untuk yang keempat adalah toko Berlan. Enter. Masukkan kodenya C004. Nah, alamat ini masukkan. Jalan WR Supratman. Oke. Nah, sudah masuk semua ini. Empat-empatnya ya. Jadi di sini kalian tidak usah panik kalau misalnya nomor ini tidak berurut C01, C4. Nah, kok nggak urut Pak? Nah, ya, misalnya. Nah, ini kata kuncinya adalah ini. Jadi abjad ini yang menjadi patokan. Toko Armida, toko lavender, ya. Toko Armida, terus Berlan kan A, B, LM. Nah, urutan abjad ya. Oke, lanjut kemudian supplier. Kita masukkan suppliernya adalah ini ada PT Dirama. Pindah supplier tadi customer ya. Kita pindah supplier, kemudian pilih new. Kemudian tulis nama PT-nya. PT Dirama. Enter. Nah, tulis kodenya S001. Alamatnya ini Jalan Ki Hajar Jalan Ki Hajar Jakarta Pusat. Bisa kita atur ya. Dan yang kedua adalah PT Andara. Andara. Enter lagi S002. Alamat ini Jalan Soekarno Jakarta Timur ya. Ini karena pengkopiannya dari sini agak rapat ya. Oke, sudah. Kemudian adakah lagi kita cek? Oh, tidak ada. Hanya 2 ya untuk saldo utang. Maka oke. Nah, sudah. Supplier sudah kita masuk. Customer ini, supplier ini. Kalau mau di-all-cut, sudah membedakan antara supplier customer ya. Untuk toko Marvelo tadi saya nulisnya agak huruf kecil ya. Saya ganti aja. Marvelo. Oke. Jadi masih bisa kita edit ini ya, tidak masalah.
hanya supaya rapi saja sebenarnya. Oke, langkah selanjutnya close. Jadi kartu piutang sudah, tinggal kita masukkan nilai piutangnya berapa. Nah, ini ya. Cara memasukkan nilai piutang toko Armida Lavender ini caranya adalah di sini. Setup balance customer balance. Customer balance ini kalau untuk memasukkan saldo piutang. Kalau supplier balance untuk memasukkan saldo utang. Kita masukkan customer balance. Nah, jadi piutang kita adalah 696.850.000. Kita cek di sini. Account receivable 696.850. Sama ya? Sama enggak? Yo, kira-kira sama enggak? View. Ini 696. Ini 696. Sama ya? Sama kan? Nah, sama. Nah, 696 di soal 850 ini terbagi ke dalam 4 customer ini. Ini yang harus kita pisah nanti. Oke. Pertama kita masukkan sesuai urutan aja biar mudah. Toko Armida ya yang pertama. Excel. Kita pilih toko Armida. Use customer. Nah, terminnya ingat. Ini terminnya 2/10 N/30. 1%. Berarti dendanya 1% ini. 2/10 N/30. 1% denda. Kita buat terminnya dulu. In given of day. Diskon day-nya adalah 10. Balandu lama hutangnya 30 hari. Kemudian dapat diskon 2%. Telat 1% ya. Oke. Invoice itu nomor faktur. Di sini nomor fakturnya ada nih ya. Nomor faktur di sini tidak ada di soal. Ini bisa kita ganti ya saja dengan invoice-nya. Kita bikin aja toko Armida karena nggak muat ya. Kita kasih kode aja C001. Nah, kita samakan dengan ini kode C001. Harusnya adalah invoice-nya ada di sini. Ini kan baru tanggal saja yang ada. Harusnya ada nomor faktur pembelian dulunya gitu. Tapi enggak apa ya. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 29. Berarti ini kita ganti. 29 bulan 12 2021. Ya. Memo untuk customer PO kosongin. Memo ini kita ganti. Saldo awal piutang. Ya. Kenapa saldo awal piutang? Karena memang saldo awal piutang untuk toko Armida. Jadi semua nanti yang saldo piutang memonya ini semua. Jadi biar nggak lupa, ini kita copy aja. Kita blok, copy. Nah, nanti tinggal paste aja. Total including adalah total ini. Nanti masukkan total piutangnya 249.768.750. Tab. Ini jangan PPN lagi, karena ini sudah termasuk PPN. Ini kita ganti NT. Ya, kalau sudah kita record. Oke. Selanjutnya add cell lagi, add cell. Yang kedua kita lanjutkan toko Lavender. Nanti kita pilih toko Lavender. Terminnya sama ya. Seperti tadi. 10, 30, 2%, 1%. Invoice sama. C002 aja dibikin. Karena tidak ada nomor faktur ditulis di situ. Tanggalnya 30, tinggal ganti 3 jadi 30. Memonya tinggal kita pastikan yang tadi ya.
Nah, kemudian saldonya ini 228 112 500. Tab, tombol tab ya maksudnya. Ini ganti PEP. Tidak kena pajak NT. Karena ini sudah termasuk record. Oke. Lanjut yang ketiga, toko Marvelo. Use customer. Terminnya sama, masih ya. Ini masih sama. 10, 30, 2, 1 ya. Invoice C063. Tanggalnya adalah tanggal 20. 20 ya. Memonya tinggal pastikan yang tadi. Masukin angkanya 203 568 750. Oke, tekan tombol tab. PPN kita ganti menjadi NT. Oke, record lagi. Nah, terakhir Excel untuk toko Berlan. Nah, terminnya sama, kita ganti aja ya. Dari 10, ini 30, ini 2, ini 1. Nah, ini C004. Ini kita pastikan. Ingat ya, untuk yang PO ini kosong ya. Total include 15.400. Ini kita ganti NT. Jadi keseluruhan semuanya tag kodenya NT. Kita record. Nah, kalau semuanya benar, dia menyesuaikan dari nilai total ini, maka pasti akan ada bacaan congratulations. Jadi kalau kalian nanti tidak ada tulisan congratulations, berarti data kalian masih ada yang salah. Ya, tolong diperbaiki. Bisa jadi apa sebabnya? Terinput 2 kali. Atau salah angka dan sebagainya. Atau salah tanggal, nanti bisa juga. Oke. Nah, out balance-nya udah 0. Jadi 696.850 untuk piutang terbagi ke dalam 4 customer ini. Selanjutnya, kita masukkan untuk saldo utang. Dan supplier balance. Nah, caranya sama kalau tadi add sell, ini add purchase. Nah, kita pilih dulu PT Dirama. Use supplier. Terminnya 3/15 N45 1%. Oke. In given a day, diskon D-nya adalah 15 ya. Plus balandunya 45 hari. Diskonnya 3. Oke. Nah, di sini karena tidak ada nomor fakturnya, kita sepakati tulis 01 sesuaikan dengan kode ini ya. Tanggalnya adalah 15 bulan 11 2021. Tadi kan kita sudah copy ya. Nah, tapi tinggal ganti aja P-nya dibuang. Saldo awal utang. Nah, ini kita copy lagi. Untuk yang kedua nanti supaya nak ngetik ya. 297 343 750. Oke, tab. Ini sama, tetap ganti menjadi NT. Use tag code. Dan record. Oke, lagi. Masukkan yang kedua, add purchase. PT Andara. Supplier. Terminnya sama ya. Ini given. Ini 15. Ini 45. Ini 3% ya. Oke, ini S002. Karena tidak ada nomor faktur, maka kita isi ini kan. Kemudian tanggalnya adalah 23. Oke, memonya tinggal saldo awal utang. Tadi udah di copy, maka tinggal paste. Masukkan angkanya 325 875 kotak. Di sini kita ganti NT tag kode dan record. Nah, kalau sudah lengkap semua,
maka sama seperti tadi ada bacaan congratulation. Oke, 623218750. Ini juga sebenarnya sama dengan di saldo utang kita di atas tadi. Tapi tadi saya lupa nggak menunjukkan ya. Nih, account payable 6232187. Sama kan? Iya. Selesai menginputkan saldo piutang, saldo utang, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan ini. Kita close. Menyiapkan kartu persediaan. Nah, ini kartu persediaan ada dua. Cara menyiapkan kartu persediaan di sini, inventory, item list. Nah, kemudian pilih new. Nah, item number, ya, itu adalah kodenya. Kalian tulis saja LJ 1P, ya. Enter. Lemari panjang tipe 1. Lemari panjang tipe, huruf kapital awal ya, 1. Nah, ini karena perusahaan dagang, tiga-tiganya checklist, ya. Cost of sales account, I buy this item. Nah, ketika membeli maka nanti menentukan harga pokok penjualan. Ini sudah otomatis cost of goods sold. Jadi ketika yang pertama kita klik, sudah pasti langsung isinya ini, cost of goods sold, harga pokok penjualan. I sell this item, saya menjual. Nah, dicatat dalam akun apa untuk penjualan. Nah, ini juga udah otomatis sales of merchandise. Nah, baru yang ketiga ini, I inventory this item. Aset account ini kita jadikan persediaan. Ini yang harus kita mencari, yaitu akunnya merchandise inventory. Jadi mencari merchandise. Kalau yang lain tadi kan langsung klik, langsung udah itu ya. Oke, kemudian kita pindahkan posisi buying. Nah, ini take kode book, kita pilih PPN, karena setiap pembelian menggunakan PPN masuk kan. Nah, buying unit adalah satuannya unit. Ini dijelaskan satuannya unit, maka ditulis unit. Bisa di awal kapital aja, enggak apa-apa. Kalau satuannya di sini kilogram, berarti ini kilogram. Ini tetap satu ya. Standar cost tetap biarkan kosong. Selling detail, take kode when sold, tetap menggunakan PPN, pajak keluar kan, PPN keluaran. Ini satuannya tetap unit, sama unit. Nah, tapi harganya kita isikan. Harganya berapa? Satuannya 4.062.500. 4.062.500. Nah, karena kita sudah buat satu kan, ini di cancel aja. Ini udah satu yang jadi ya. Nah, kita buat lagi yang kedua. New lagi. Nah, nama pada item numbernya LG strip 2P. Enter. Nah, lemari panjang tipe 2 ya. Tipe 2. Ini sama seperti tadi, tinggal checklist. Nah, otomatis sudah terisi ya, karena yang pertama tadi sudah ada. Buying detail juga udah sama, udah otomatis terisi. Tinggal di selling ini aja tukar harga. Jadi 5.937.500. 5.937.500. Oke, selesai. Oke. Nah, kalau muncul lagi ini cancel aja. Nah, sudah dua ini ya. Nah, sudah dua kartu persediaan kita buat. Nah, sekarang kita close. Sekarang kita masukkan nilai persediaannya. Di sini ada 45 dan 42. Caranya adalah inventory, adjust inventory. Nah, tapi sebelum itu, kita biasakan ingat tadi, metode persediaan yang kita pakai di soal pun sebenarnya sudah dijelaskan di awal. Persediaannya adalah upright. Nah, di sini juga sebenarnya ada juga dijelaskan. Nih, sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual dengan metode upright. Nah, karena menggunakan metode upright atau rata-rata, maka kita juga harus menyiapkan di aplikasi ini metodenya. Nah, kita pilih di sini. Set item price. Jadi setelah tadi membuat kartu persediaan yang ini tadi, yang sudah kita buat, kita membuat menentukan metodenya, ya, di set item price. Nah, APG cost slash cost. Nah, kita pakai yang APG cost. Mana yang tunjukkan warna kuning, itulah yang kita pilih. Nah, ikan kuning. Nah, berarti kita milihnya yang AVG cost. Nah, ini juga ada perubahan di sini. AVG cost, kalau saya rubah ke sebelah, last cost.
AVG cost. Nah, yang kita pakai adalah AVG cost. Kalau sini udah AVG cost, kuning dari sini berarti udah pas. Oke. Kemudian masukkan nilai persediaannya, inventory, adjust inventory. Nah, ini karena persediaan awal bulan 12 nantinya, bulan 12 yang akan kita buatkan transaksinya. Nah, maka ini kita bikin 01 bulan 12 2021. Memonya apa? Memonya saldo awal persediaan barang dagangan. Oke. Nah, klik di sini, tekan tab di keyboard ya. Lemari panjang tipe 1 kita pilih. Nah, barangnya ada berapa? 45. Harga satuannya adalah 4.062.500. Tetap, nah, otomatis akunnya di sini adalah akun persediaannya. Akun persediaan di 1. Merchandise inventory ini namanya persediaan barang dagangan. Nah, yang kedua, tab lagi. Lemari panjang tipe 2 kita pilih. Masukkan harganya, barangnya 42. Tab, masukkan harganya 5.937.500. Tab, otomatis amountnya terjumlah. Nah, ini akun yang sama seperti tadi ya, merchandise inventory. Nah, selesai. Nah, kalau kita mau lihat jurnal, Ctrl R. 432.187.500 ya. Ini 4. Ada kesalahan ini. 4.062.000. Coba ada kesalahan soal kita ya. Oke. Kita cek dulu di data soal kita. Mungkinkah ada kekeliruan di soal ini sepertinya ya. Karena ini secara total 4.062.500 ya. Ini mungkin ada kesalahan di sininya. Coba kita kalikan dulu ini di kalkulator. Kalkulator. Jangan-jangan di soalnya salah ya. Nah, ini 4.062.500 dikali 45. Ini salah kan? Berarti 146 ini salah mengali. 182.812.500. Ini salah soal ini ya. Kemudian kita cek yang di bawah. 42 dikali 59.500 kali 42 tadi ya. Udah ya, tinggal sama dengan 249.375. Oke. Berarti 2 pengalian ini yang salah soal. Tidak apa-apa ya, berarti ini harus diperbaiki soalnya. Jadi secara runtun memasukkannya udah benar. Ya. Dijumlahkan ini dapat ini. Oke. Hanya kesalahan di soal ini yang harus diperbaiki ya. Orang buat soalnya ini salah. Oke. Kalau sudah, oke. Nah, kemudian jangan lupa record. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya berarti sebenarnya data kita sudah lengkap ini. Tinggal kita lanjut ke input transaksi. Tapi sebelum itu kita cek dulu di Command Center, Company Data Auditor. Next lagi. Nah, ini kita bikin awal bulan 12, tanggal 1 ya. Kemudian kalau akhir bulannya kan berarti tanggal 31 ya. Run review, ada checklist hijau semua, berarti data yang kita inputkan benar. Next, review. Oke. Kalau seandainya tidak checklist hijau semua, misalnya ada tanda tanya, berarti ada yang salah. Dan itu tidak bisa kita lanjutkan input transaksi. Kita klik finish. Berarti file ini selesai dan siap kita untuk inputkan transaksi. Oke. Cukup kita sampaikan di sini dulu untuk pembahasan video kali ini. Selanjutnya kita masih tinggal bersiap menginputkan nilai transaksi
yang akan kita lanjutkan pada pembahasan video selanjutnya. Terima kasih.